Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Tentu saja Zhu Hengyu tidak akan melawan kehendak Tuhan. Bagaimanapun, Zhu Hengyu lahir dari dunia ini. Dunia ini seperti orang tuanya. Karenanya, ia tidak akan mudah melanggar nasib. Karena Tiandi telah membantu tubuh Dharma Domba Iblis dan menyempurnakan senjata sihir yang paling cocok untuknya. Jadi, Zhu Hengyu secara alami tidak akan bertentangan dengan kehendak Tuhan dan meninggalkan jarum emas yang rusak itu secara pribadi. Selain itu, dengan jarum emas yang sangat api, Zhu Hengyu meninggalkan jarum emas yang rusak yang tidak masuk akal. Zhu Hengyu bukannya tidak tahu malu. Jarum emas yang sangat api ini awalnya digunakan oleh langit dan bumi untuk menggantikan jarum emas yang hancur. Karena Zhu Hengyu menerima jarum emas api ekstrim, dia secara alami harus memberikan jarum emas hancur kepada Jin Xianer. Jika tidak, akan menjadi siapa Zhu Hengyu? Orang-orang meminta Anda untuk mentransfernya, tetapi Anda menggelapkannya. Hei, Dengan desahan panjang, Zhu Hengyu sedikit iri. Jin Xianer duduk di rumah, tetapi Tuhan ingin memberinya bayi. Bahkan jika dia terlalu malas untuk menerimanya, dia akan mengirim seseorang kepadanya. Dari mana asal-muasal Jin Xianer ini? Mengapa keberuntungannya begitu meriah? Itu adalah Dewi Takdir. Dia menggelengkan kepalanya karena kagum. Meskipun Zhu Hengyu iri, dia tidak akan terlalu iri. Bagaimanapun, keberuntungan Zhu Hengyu rata-rata, tetapi leluhur iblis dari usia mandul telah meninggalkan cukup banyak latar belakang. Sekalipun keberuntungannya sangat rendah, ia memiliki latar belakang yang cukup untuk berkembang pesat. Di antara pikiran, Zhu Hengyu mengirim jarum emas yang sangat api ke badan hukum Suantian melalui saluran jiwa. Dari tubuh Suantian Dharma itu dipindahkan ke tubuh Dimensip Dharma. Badan hukum domba ajaib berada di dunia Suantian, di tengah pusaran yang kacau, mengalami erosi dari arus udara yang kacau dan kekuatan guntur. Segera, jarum emas yang sangat api dikirim ke lautan kesadaran tubuh domba ajaib, dan memasuki tulang belakang tubuh domba ajaib, menara dewa api penyucian. hah, Dengan siulan, api purgatori yang tak berujung muncul di menara dewa api penyucian. Marah oleh api-api penyucian yang ekstrim, tubuh kambing ajaib itu berangsur-angsur mulai memerah, seperti sepotong arang merah. Belum lagi, perubahan badan hukum domba ajaib. Sisi lain, setelah Zhu Hengyu mengirim jarum emas yang sangat api ke badan hukum domba iblis, dia berbalik dan meninggalkan tungku api penyucian. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhu Hengyu memeriksa situasi 72 kota api penyucian. Setelah memastikan semuanya berfungsi seperti biasa, Zhu Hengyu kemudian meninggalkan dunia bawah tanah. Kembali ke 5 elemen terbalik. Hari yang runtuh di medan perang hanya 1 jam untuk membalikkan alam 5 elemen. Karena itu, meskipun Zhu Hengyu berada di medan perang yang runtuh, dia tetap tinggal untuk waktu yang lama. Namun nyatanya, hanya butuh beberapa hari untuk membalikkan batasan 5 elemen. Sepanjang jalan kembali ke Kastil Bayu, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikan. Untuk pertama kalinya, saya mengirim seseorang untuk menjemput Jin Xianer. Karena Tuhan ingin dia dipromosikan ke Chaos Battle Body secepat mungkin. Kemudian Zhu Hengyu tidak ingin menjadi penjahat dan menunda waktu. Saya mendengar bahwa Zhu Hengyu sedang mencari dirinya sendiri. Jin Xianer segera meletakkan pekerjaan yang ada dan bergegas menuju aula utama. Sampai ke aula utama, begitu dia memasuki pintu, Jin Xianer berkata dengan tajam, "Jin Tai, apa yang bisa kamu lakukan denganku?" Mendengar suara Jin Xianer, Zhu Hengyu menoleh untuk pertama kalinya. Dari jarak dekat, Jin Tai menatap Jin Xianer dengan saksama. Dia ingin tahu seperti apa kehidupan masa lalu Jin Xianer. Mengapa, sumber kekayaannya, peruntungannya, akan sangat berlawanan dengan langit. Jin Xianer masih sangat tenang. Lagi pula, dialah yang membuka pintu untuk berbisnis. Ada lebih banyak orang yang pernah Anda lihat, hubungi, dan kenal selain ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Selain dekorasi dan desain, Jin Xianer juga sangat pandai mengatur pesta makan malam. Bukan para Xiao Jiabiu yang tidak bisa keluar dari pintu dan pintu kedua tidak bisa bergerak. Tidak ada yang perlu malu melihat orang. Tapi saat ini, menghadapi tatapan fokus Zhu Hengyu, saya tidak tahu mengapa, tapi Jin Xianer memerah wajahnya dengan malu-malu dalam sekejap. Tuhan dapat bersaksi bahwa dia bukanlah tipe wanita kecil yang pemalu dan pemalu. Melihat Jin Xianer pemalu dan pemalu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Melihat Jin Xianer dengan wajah malu-malu, Zhu Hengyu tidak berani menggodanya. Jika itu menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu, itu akan buruk. Setelah berpikir, Zhu Hengyu meraih pelukannya dan mengeluarkan kotak brokat merah. Sambil memegang kotak brokat merah di tangan kanannya, Zhu Hengyu menyerahkannya kepada Jin Xianer, tersenyum dan berkata, "Ini untukmu."
Berikan ini padaku. Mempertahankan rasa malunya, Jin Xianer mengangkat kepalanya dengan curiga dan menatap Jin Tai. Setelah itu, Jin Xianer mengalihkan pandangannya ke kotak brokat di tangan Zhu Hengyu. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Jin Tai, atau apa yang ada di dalam kotak brokat merah ini, Jin Xianer mengulurkan tangan dan mengambilnya. Bahkan jika Anda ingin menolak, Anda tidak terburu-buru. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya, dan kemudian belum terlambat untuk memutuskan. Setelah memikirkannya, Jin Xianer membuka kotak brokat merah dan melihat dengan saksama. Sebuah cincin emas muncul di kotak brokat. Perhatikan baik-baik, cincin emasnya sangat tipis, hanya setebal jarum bordir. Ujung jarum emas tipis adalah sepasang lingkaran emas bundar. Dua lingkaran emas bundar disatukan untuk membentuk bentuk hati. Jantung. Melihat wajah cincin berbentuk hati, Jin Xianer langsung memerah wajahnya. Jelas, walaupun dia tidak begitu mengerti kenapa Jin Tai begitu kaya, dia memberinya cincin sekecil itu, tapi dia mengerti arti dari cincin itu. Lingkaran emas di kedua ujung jarum emas masing-masing melambangkan hati Jin Tai dan Jin Xianer. Ketika dua hati saling tumpang tindih, itu berarti mereka saling mencintai. Apalagi hati juga melambangkan cinta. Jika dua hati bertumpuk, itu berarti saling mencintai. Derai, derai, derai. Sama seperti Jin Xianer yang pemalu, serangkaian langkah kaki berdering. Lihat dengan takjub. Ketika saya melihatnya, saya hanya melihat Jin Tai pergi dengan cepat. Jin Xianer terkejut lebih dulu. Tapi segera, Jin Xianer mengatupkan bibirnya dan tertawa. Jelas pria ini takut akan penolakannya. Jadi setelah memberikan cincin itu, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Tapi nyatanya, bagaimana Jin Xianer bisa menolak? Meski Jin Xianer belum pernah jatuh cinta dengan Jin Tai yang tak terlupakan, namun jika Anda menyukainya, tidak ada masalah sama sekali. Menjalani kehidupan yang begitu besar, Jin Tai adalah satu-satunya anak laki-laki yang meninggalkan kesan baik dalam pikirannya. Tepatnya, saya membayar sangat banyak untuknya di Jin Tai. Setelah melakukan begitu banyak hal romantis untuknya, Jin Xianer sudah sangat menyukainya di dalam hatinya. Jika Anda menikah dengannya dan menjadi istri kecilnya, itu akan jauh lebih buruk. Tetapi jika dia hanya menerima pengejarannya dan menjadi pacarnya, tidak ada masalah sama sekali. Yang paling membuat Jin Xianer bahagia adalah, meskipun Jin Tai telah mencapai tubuh pertarungan kekacauan dan mencapai jalan agung Bagafa, ia tetap terobsesi dengannya. Untuk mengetahui, banyak pria ketika mereka terbang ke atas dan ke bawah, mata mereka berada di atas dan mereka tidak tahu apa nama keluarga mereka. Dari dalam kotak brokat, dia dengan lembut memutar cincin kecil dan indah, tapi sangat sederhana itu. Jin Xianer melihat ke atas dan ke bawah dengan rasa ingin tahu. Sederhana, sangat sederhana hingga ekstrim. Faktanya, itu adalah cincin yang dibentuk oleh jarum emas dengan pita emas di kedua ujungnya. Zeng, di antara jari-jari yang didorong dengan lembut, ada dentang yang jelas. Di saat yang sama, cincin itu langsung berubah menjadi jarum emas. Dia mendengar suara dentang di belakangnya. Zhu Hengyu tiba-tiba teringat sesuatu, dan berhenti untuk pertama kalinya. Meskipun Zhu Hengyu tahu bahwa jarum emas penghancur terbuat dari seluruh gunung emas murni yang kacau, itu sama sekali tidak terlihat di dalam alam 5 elemen yang terbalik ini. Jika Jin Xianer tidak menganggapnya serius dan tidak mau menerima hadiah Jin Tai, dan membuangnya ke suatu tempat, akan sangat boros. Setelah berhenti, Zhu Hengyu berkata tanpa melihat ke belakang, ngomong-ngomong, sebaiknya kau segera membawanya ke medan perang yang runtuh dan memperbaikinya. Karena itu, Zhu Hengyu berhenti. Setelah merenungkannya sebentar, saya merasa apa yang dikatakan belum cukup, jadi dia berkata lagi, senjata ajaib ini terlalu berharga. Bagaimanapun, saya harap Anda tidak kehilangannya. Jin Xianer mengerucutkan bibir saat mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Jika Jin Tai melamarnya dengan cincin ini, dia tidak bisa menyetujuinya sekarang. Tetapi jika Anda hanya ingin dia menerima hadiah ini dan menjadi pacarnya, maka tidak ada masalah sama sekali. Sambil tersenyum dan mengangguk, Jin Xianer berkata, saya sangat menyukai hadiah Anda. Saya akan pergi untuk menghancurkan medan perang sebentar lagi dan memperbaiki alat ajaib ini. Saya tidak akan pernah kehilangannya. Mendengar kata-kata Jin Xianer, Zhu Hengyu hanya bisa menghela nafas lega dan melangkah keluar. Melihat Jin Tai pergi, Jin Xianer mengerang sebentar dan meletakkan cincin di jari manis kanannya. Menurut aturan klan Elang Emas, mengenakan cincin di jari manis tangan kanan menandakan bahwa gadis ini sudah jatuh cinta. Jari manis tangan kiri menandakan bahwa dia sudah menikah. Jelas, Jin Xianer telah menerima pengejaran Jin Tai. Dalam hatiku, dia sudah menganggap dirinya sebagai pacar Jin Tai. Dengan lembut membelai cincin tipis itu, Jin Xianer hanya merasakan bahwa hatinya manis, hangat dan stabil tidak seperti sebelumnya. Perasaan memiliki hati mau tidak mau muncul di hati. Dia sedang membelai cincin itu, tersenyum manis. Serangkaian langkah kaki datang dari belakang aula. Saat berikutnya, Jin Xianer, pelayan bernama Keier, masuk dengan cepat. Ketika Keier datang ke depan, dia akan berbicara.
Tapi tiba-tiba dia melihat cincin emas biasa, kasar, tipis di jari manis tangan kanan wanita muda itu. Ketika matanya berbinar, Keir berkata dengan kagum, wanita muda itu benar-benar berbakat, sebuah jarum emas biasa, tangani saja, itu adalah cincin artistik. Ya, setelah mendengar kata-kata Keir, Jin Xianer tiba-tiba menyipitkan mata dan tertawa. Tidak tahu kenapa, Ting Keir memuji hadiah uang itu, dia 100 kali lebih bahagia daripada memuji dirinya sendiri. Mengulurkan tangan gioknya, Jin Xianer menyatukan kelima jarinya dan melihatnya. Benar-benar berkata, meski cincin emas sedikit lebih tipis dan sederhana. Tapi karena ini, tampilannya sangat unik. Ini seperti cinta antara pria dan wanita, sederhana, murni, tanpa hal-hal mewah. Berpikir, Jin Xianer tersenyum dan berkata, aku tidak membuatnya sendiri. Ini hadiah dari Jintai. Apa? Keir langsung menjadi konyol ketika dia mendengar apa yang dikatakan wanita muda itu. Apakah kamu bercanda? Jika Anda menganggap cincin ini sebagai gadget, itu sangat unik. Tetapi jika itu adalah hadiah dari Jintai untuk wanita muda itu akan terlalu buruk. Untuk mengetahui, ini sebuah cincin. Tidak mengherankan, ini harus menjadi tanda cinta antara Jintai dan Nona. Anda membuatnya sangat sederhana dan memberikan lelucon kepada wanita muda itu ada apa? Ini, dia dengan ragu-ragu melihat cincin di jari manis tangan kanan wanita muda itu. Keir tergagap, ini terlalu umum, terlalu santai, terlalu tidak tulus. Jin Xianer merasa sedikit tidak senang saat mendengar kata-kata Keir. Apa yang Anda tahu? Saat berbicara, Jin Xianer mengesampingkan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu melihat rumah di sini, aku akan keluar selama beberapa hari. Melihat ekspresi dingin wanita muda itu, Keir tiba-tiba terdiam. Jika Anda tidak bertanya, Nona tidak senang. Saya tidak tahu kapan. Wanita muda itu tidak bisa mendengar kata-kata buruk tentang Jintai. Tidak peduli siapa pembicaranya, wanita muda itu akan sangat tidak bahagia. Tidak pernah terpikir, dia tidak memperhatikan barusan, dan membuat tabu lagi. Benar-benar pikirkan tentang itu. Wanita muda itu mengambil cincin emas yang diberikan Jintai di jari manis kanannya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa wanita muda itu telah jatuh cinta pada Jintai. Dalam hati, saya sudah menganggap Jintai sebagai pacarnya. Jika tidak demikian, tidak peduli berapa banyak Jintai menganiaya wanita itu tidak akan pernah menyerah. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi sebagai pembantu dekat yang tumbuh bersama wanita muda, Keir benar-benar mengenal Jin Xianer dengan baik. Jin Xianer adalah gadis yang sangat keras kepala, gigih, pemberani dan pemberani. Dia tidak pernah menyesali apa yang dia yakini. Jika Jintai benar-benar memaksanya, maka wanita muda itu pasti memiliki karakter seperti itu, yang lebih suka menjadi pecahan batu giok daripada ubin. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menganiaya Nona. Apa yang tidak dia inginkan, bahkan leluhurnya, tidak bisa memaksanya. Dalam kata-kata Jin Xianer, ini hanya kematian, apa yang mengerikan. Namun, semuanya memiliki dua sisi. Tapi begitu dikenali olehnya, dia menerimanya. Kemudian wanita itu akan menjadi sangat keras kepala, keras kepala. Alasan mengapa Jin Xianer memilih pasangan selalu begitu tinggi. Faktanya, itu karena hati Jin Xianer. Dalam hidupnya, dia hanya akan mencintai satu pria. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan mengikuti A hari ini, mengikuti B besok, melahirkan seorang anak C lusa, dan melahirkan anak gemuk keding lusa. Jika hidupnya benar-benar menjadi seperti ini, maka bagi Jin Xianer, hidup lebih baik daripada kematian. Karena saya terlalu peduli, saya sangat berhati-hati. Dan begitu dia diidentifikasi, itu akan menjadi tegas dan tidak menyesal. Belum lagi, betapa Keir menyesali bahwa dia tidak boleh berbicara omong kosong. Sisi lain, setelah Jin Xianer memberikan beberapa penjelasan sederhana, dia meninggalkan kastil Baiyu seorang diri. Karena Jintai setuju, dia pasti akan melakukannya. Juga, tidak peduli seberapa kasar cincin ini. Bagaimanapun, ini adalah tanda cinta antara dia dan Jintai. Lebih baik disempurnakan lebih awal agar tidak hilang. Jika tidak, siapa yang tahu jika jarum bordir yang tidak mencolok akan hilang secara tidak sengaja. Untuk Jin Xianer, cincin emas ini adalah tanda cinta antara dia dan Jintai. Pada akhirnya, itu adalah emosi tulus yang terkandung di dalamnya dan makna yang diwakilinya. Secara relatif, nilainya sendiri tidak begitu penting. Tentu saja, jika Jintai bisa lebih serius lagi dan menyiapkan cincin yang lebih mahal tentunya akan lebih baik dan lebih sempurna. Bagaimanapun, ini adalah tanda cinta. Semakin berharga pelestarian jangka panjang dan peringatan jangka panjang. Kalau jelek, bisa jadi pusaka keluarga. Dan sekarang cincin ini, bagaimanapun juga, hampir sedikit dekat. Meski bahannya emas murni semrawut, ia terlalu tipis dan bentuknya terlalu sederhana. Untungnya, Jin Xianer juga bukan pemuja emas. Meskipun dia merasa sedikit menyesal, yang lebih dia hargai bukanlah cincin itu sendiri. Itu adalah emosi yang terkandung di dalamnya dan makna yang diwakilinya. Persis seperti wajah cincin berbentuk hati.
Ini melambangkan bahwa dia dan hati Jintai dekat satu sama lain, bersandar bersama. Ini berarti dia bersedia menerima Jintai, masuk ke dalam hatinya, dan menjadi kekasihnya. Apalagi dalam hidup ini, dia tidak berniat memiliki kekasih kedua. Sepanjang jalan menuju formasi teleportasi, Jin Xianer memasuki medan perang Ruijin. Itu adalah orang lain yang ingin memasuki medan perang Ruijin, dan itu perlu untuk membuka medan perang Ruijin. Tapi Jin Xianer berbeda, dia bisa memasuki medan perang Ruijin melalui formasi teleportasi kapan saja. Memasuki medan perang Ruijin, Jin Xianer memasuki kota Ruijin, sebuah kastil mewah. Bangunan ini sepenuhnya milik Jin Xianer. Ketika ada kebutuhan untuk berkultivasi, Jin Xianer akan datang ke sini dan berlatih keras dalam pengasingan. Bagi Jin Xianer, ini adalah rumahnya yang sebenarnya. Waktunya di sini jauh lebih lama daripada waktunya di tempat lain. Sepanjang jalan ke kastil, Jin Xianer melambai kembali pada pelayan di kastil dan memasuki ruang budidaya. Padahal, cincin ini sangat sederhana hingga ekstrim. Namun meski begitu, cincin ini pasti memiliki arti yang berbeda. Ketika Jin Xianer menerima cincin itu, dia benar-benar memberikan hatinya kepada Jintai. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menyerahkan hatinya. Apalagi dia akan menerima Jintai sepenuhnya mulai sekarang. Jin Xianer duduk di kasur dan menutup matanya dengan lembut. Memadatkan jiwanya, Jin Xianer perlahan menuangkan jiwanya sendiri ke dalam cincin yang tidak mencolok di tangannya. Booming. Saat berikutnya, Jin Xianer hanya merasakan cahaya keemasan berkedip di depannya. Di antara cahaya keemasan yang menyilaukan, puncak ribuan kaki naik dari tanah. Melihat puncak tak tergoyahkan dari ribuan kaki dengan takjub, Jin Xianer langsung konyol. Aku bodoh. Betulkah? Melihat ke gunung besar yang terbuat dari emas murni yang kacau dan tingginya 1000 kaki. Jin Xianer tersenyum pahit. Jintai bukanlah orang yang pelit. Untuk mendekorasi istananya, dia mengeluarkan 100 mobil Chaos Adamantite. Sekarang, bagaimana bisa sangat sederhana untuk merumuskan tanda cinta untuknya. Namun, meski mengetahui bahwa Jintai heroik dan murah hati, tetapi Jin Xianer tidak pernah bermimpi bahwa dia begitu muluk sejauh ini. Melihat puncak 1000 zang, Jin Xianer terpesona. Untuk 100 gerobak emas murni yang kacau balau, leluhur keluarga Jin Xianer bahkan tidak menginginkan wajah Tuhan. Langsung ambil. Tapi sekarang, apa yang ditempatkan di depan Jin Xianer adalah seluruh gunung setinggi ribuan kaki. Selain itu, seluruh gunung seluruhnya terbuat dari emas murni yang kacau balau. Mengingat evaluasi Keyer, Jin Xianer terkekeh. Lusuh. Bisakah ini disebut lusuh? Kalau ini disebut juga lusuh. Kemudian cari seluruh ras monster, dapatkah kamu menemukan cincin yang tidak lusuh? Tidak, sama sekali tidak ditemukan. Terutama yang menggerakkan Jin Xianer adalah, di atas gunung besar ribuan kaki ini, tidak telanjang. Alasan mengapa dia terlihat botak sebelumnya adalah karena suatu alasan. Pada saat itu, Jin Xianer masih membalikan alam 5 elemen. Energi dan hukum di sana semuanya dijungkir balikan oleh gunung 5 elemen dan dilarang. Setiap orang fana dengan mata telanjang. Apalagi cincin ini setipis jarum bordir. Karena itu, sekilas memang terlalu biasa dan terlalu lusuh. Tapi sekarang, Jin Xianer sudah berada di medan perang kehancuran. Selain itu, roh Jin Xianer telah diintegrasikan ke dalam jarum emas yang patah ini, dan dia dapat melihat wajah asli dari jarum emas yang patah itu. Di bawah pencarian jiwa ilahi. Di puncak 1000 zang, ada rune berukir padat seukuran jarum. Anda bisa memegang ribuan rune hanya dengan satu tamparan. Selain itu, Jin Xianer dapat mengonfirmasi bahwa rune ini pasti dari orang yang sama. Rune ini seperti menulis. Rune yang diukir oleh setiap orang berbeda. Apakah itu tulisan tangan dari orang yang sama dapat dibedakan secara sekilas? Saya ingin menyembunyikannya, tetapi saya tidak bisa menyembunyikannya. Jiwa Jin Xianer dengan lembut mengulurkan tangan gioknya, membelai rune padat di Gunung Jinsan. Sentuhan batin benar-benar melampaui kecanduan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika begitu banyak rune ditulis oleh satu orang saja? Yang paling penting adalah, Jintai baru saja mencapai tubuh pertarungan kekacauan dan telah mencapai jalan Tuhan. Dengan kata lain, jarum emas yang rusak ini disempurnakan oleh Zhu Hengyu ketika dia berada di alam tubuh sakramental cahaya putih. Hitung dengan cermat, proyek yang sangat besar, jika Jintai menyelesaikannya sendiri. Tanpa 100.000 tahun, mustahil untuk diselesaikan. Dengan lembut membelai rune. Tiba-tiba, sosok Jin Xianer muncul di depan Jin Xianer. Saat ini, Jintai dengan penuh perhatian mengayunkan pisau ukiran rune di tangannya, mengukir satu demi satu rune. Dan momen ini adalah 100.000 tahun. Seorang pria bisa saja berlatih keras. Ambil waktu yang sangat berharga. Butuh lebih dari 100.000 tahun untuk menyempurnakan tanda cinta untuk wanita tercinta. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak oleh hati seperti itu? Faktanya, jarum emas penghancur ini berada di bawah naungan tubuh Dharma Suantian, dibantu oleh tubuh Dharma 3000 bintang, menggunakan kekuatan dunia dari dunia Suantian, dan kekuatan langit dan bintang di dunia Suantian untuk bekerja sama dengan Tungku.
Api penyucian. Api di tengah bumi, saring. Terbuat. Jika tidak ada hal seperti itu semua dimurnikan oleh individu. Bahkan 100.000 tahun itu sebenarnya tidak bisa dimurnikan. Penilaian Jin Xianer tidak melebih-lebihkan. Bahkan penilaiannya sebenarnya terlalu konservatif. Berbicara dengan berani, tidak mungkin untuk memperbaikinya setelah 2 atau 300.000 tahun. Sisi ini, Jin Xianer segera menemukan kesalahan dalam penilaiannya. Awalnya, dia hanya memperhatikan rune yang padat. Namun, dia mengabaikan garis antara rune dan garis ramping. Ini yang paling misterius dan paling memakan waktu. Melihat deretan garis jimat yang mirip seni, Jin Xianer benar-benar tercengang. Jin Xianer selalu sangat bangga. Apakah itu bakat atau bakat, dia tidak pernah merasa kecewa. Tapi melihat gunung emas ini, rune sempurna itu terukir. Dan rangkaian rute jimat yang cerdik dan tak terduga itu. Tidak peduli betapa arogannya Jin Xianer, dia harus diyakinkan dan kagum. Setelah sedikit perhitungan, Jin Xianer gemetar. Seorang pria yang sangat baik dan berbakat. Untuk wanita tercinta, butuh 2 atau 300.000 tahun untuk memurnikan harta karun seperti itu. Belum lagi, nilai emas murni gunung yang semrawut ini. Bagi Jin Xianer, persahabatan ini lebih berat dari gunung emas murni ini. Yang paling membuat Jin Xianer sakit hati adalah, pria ini memberikan semua yang dia miliki dan bekerja tanpa lelah untuk memurnikan harta karun untuknya. Namun, ketika diberikan kepadanya, saya khawatir dia tidak akan menerimanya. Khawatir tentang rasa jijiknya, buang saja. Aku bahkan harus berhenti dan memberitahunya lagi dan lagi untuk tidak membuangnya. Tempatkan diri Anda pada tempatnya dan pikirkanlah, cinta ini terlalu rendah hati. Itu sangat rendah hati sehingga Jin Xianer merasa sakit hati dan tidak tahan. Melihat artefak tingkat harta karun ini, Jin Xianer tahu bahwa apa yang diberikan Zhu Hengyu bukan hanya sebagai tanda cinta. Faktanya, apa yang diberikan Zhu Hengyu kepadanya hanyalah sebuah fondasi dari jalan suci. Dengan senjata sihir tingkat harta yang diperoleh ini, mengandalkan garis keturunan Jin Xianer, jalan para orang suci diwarisi. Hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk berhasil mengabar. Aku menarik nafas dengan gemetar. Jin Xianer tidak berani menunda, dan dengan cepat mulai memperbaiki. Tapi tidak pernah terpikir, begitu pemurnian dimulai, Jin Xianer memiliki kejutan yang lebih besar. Di bawah bungkus rune yang padat, terikat oleh deretan garis jimat yang tak terpisahkan. Di dalam puncak gunung yang terkondensasi dari emas murni yang kacau balau. Itu disegel dengan sekelompok power of destruction. Ini luar biasa. Kekuatan kehancuran, itulah kekuatan tertinggi yang menghancurkan seluruh dunia kuno. Itu adalah yang tertinggi, kekuatan penghancur tertinggi. Tidak peduli betapa berharganya emas murni yang kacau itu, bagaimanapun juga itu bisa dipenuhi. Orang suci iblis utama dari ras iblis, kurang lebih, memiliki banyak emas murni yang kacau balau. Dan kekuatan penghancur ini bukan hanya tidak bisa diterima, tapi juga tidak bisa dipertanyakan. Sejauh yang diketahui Jin Xianer, sejauh menyangkut klan monster, tidak ada yang mengontrol kekuatan penghancur. Teror, mengerikan, harta karun apa yang diberikan Jintai padanya. Dengan jarum emas yang rusak ini. Bahkan jika dia pertama kali memasuki alam Lord, dia memenuhi syarat untuk mematahkan pergelangan tangan dengan Intermediate Lord. Jika kamu benar-benar ingin dipukul, bahkan orang suci peringkat menengah akan jatuh ke tangannya. Tentu saja, secara teori, meskipun demikian, Intermediate Sovereign tidak hanya kuat dalam pertahanan, tetapi juga kuat di segala arah. Dengan jarum emas penghancur ini, hanya bisa dikatakan bahwa itu mungkin, tetapi itu belum tentu memungkinkan. Tapi meski begitu, ini sudah mencapai titik ekstrim. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat senjata sihir itu, pada akhirnya akan tergantung pada siapa yang akan mengendalikannya. Jarum emas yang hancur ini telah dibesar-besarkan secara ekstrim. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah harta karun lusa. Nyatanya, apalagi kekuatan penghancur. Gunung emas murni yang kacau di ketinggian ribuan kaki ini jauh melebihi batas imajinasi Jin Xianer. Ada 360 orang suci iblis di klan iblis. Bahkan jika semua emas murni kacau yang dimiliki oleh tempat perlindungan iblis ditambahkan bersama. Jumlah totalnya mungkin tidak lebih dari setengah dari gunung emas murni yang kacau balau ini. Yang lainnya, saya yakin tidak perlu berbicara lebih banyak. Dengan kegembiraan, Jin Xianer mengumpulkan pikirannya dan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan. Karena Zhu Hengyu tidak meninggalkan batasan apapun pada patah jarum emas. Karena itu, Jin Xianer dimurnikan dengan sangat cepat. Hanya butuh 99,81 jam untuk berhasil menyelesaikan penyempurnaan. 81 jam hanya 1 minggu. Dan jangan lupa bahwa lokasi Jin Xianer saat ini telah runtuh di medan perang. 1 minggu di sini hanyalah 7 jam membalikkan alam 5 elemen. Jika Jin Xianer bergegas kembali untuk membalikkan alam 5 elemen sekarang,
Waktu seharusnya tetap pada hari dia pergi, sekitar tengah malam. Namun, Jin Xianer pasti tidak akan pergi dengan terburu-buru. Setelah memperbaiki jarum emas, Jin Xianer tidak bisa menunggu, dan dengan lembut mengulurkan tangan kanan ramping yang seperti giok putih, memancarkan keharuman. Arahkan jari telunjuk Anda dengan lembut. Untaian cahaya keemasan langsung keluar dari ujung jarinya yang putih dan ramping. Hah, Dengan suara lembut, kekosongan di depan Jin Xianer hancur berkeping-keping. Serangkaian hukum, seperti tanaman air, muncul di depannya dengan bimbang. Melihat 10.000 string hukum, Jin Xianer tidak bisa menahan tawa dengan jelas. Tubuh Jin Xianer berkedip-kedip di tengah tawa. 4 kepala emas muncul di bahu kiri dan kanan Jin Xianer. Tambahkan kepala Jin Xianer. Saat ini, Jin Xianer sebenarnya memiliki 9 kepala. Jin Xianer bahkan memiliki darah elang berkepala 9 yang kacau balau. Apalagi hanya dalam hal kemurnian darah. Jin Xianer lebih murni dari setan elang emas tampan, saya tidak tahu berapa kali. Ini bukan kebetulan. Banyak hal yang bisa dihitung. Suku Golden Eagle memiliki total 36 orang suci iblis. Di antara mereka, kota Yundian hanya memiliki 2 orang suci iblis elang emas, yaitu Jin Lan dan Jin Yu. Alasan kenapa keduanya berada di Yunding City sebenarnya karena mereka memiliki nenek moyang yang sama. Di satu sisi, selama puluhan ribu generasi, Jin Tai dan Jin Xianer sebenarnya adalah sebuah keluarga. Keduanya memiliki nenek moyang yang sama. Garis darah elang berkepala 9 yang kacau dari komandan setan elang emas berasal dari garis keturunan elang emas setan Saint Jin Yu. Jin Yu dan Jin Lan sebenarnya memiliki nenek moyang yang sama. Oleh karena itu, Jin Xianer, seperti komandan iblis elang emas, membangunkan garis keturunan yang kacau dari elang berkepala 9. Namun, garis darah elang berkepala 9 yang kacau dari komandan iblis elang emas masih sangat tipis. Tapi garis keturunan pahatan berkepala 9 yang kacau balau Jin Xianer setinggi peringkat 9,9. Hanya ada garis tipis antara elang berkepala 9 yang benar-benar kacau. Setelah melihat kekosongan yang rusak, string 10.000 hukum. Sementara Jin Xianer tersenyum manis, Beifang dengan ringan terbuka. Di saat yang sama, 8 kepala elang emas di sisi kiri dan kanan Jin Xianer membuka mulutnya pada saat bersamaan. Pada waktu bersamaan, setelah kekosongan yang rusak, 9 untaian hukum emas perak putih terbang keluar. 9 kepala Jin Xianer mencengkeram untaian hukum emas putih perak. Setelah itu, 8 kepala berukir emas, yang menggantung pada tali hukum, tidak masuk ke bahu Jin Xianer. Mengangguk dalam kepuasan, Jin Xianer dengan lembut mencabut jari giok rampingnya. Rongga yang terfragmentasi juga perlahan tertutup. Dalam waktu sesingkat itu, Jin Xianer sudah memproklamirkan dengan sukses. Selain itu, dia telah sepenuhnya menguasai dan menyempurnakan 9 string hukum. Ini adalah kengerian dari garis keturunan pahatan berkepala 9 yang kacau. Puas dan berdiri, ekspresi kegembiraan Jin Xianer. Kurang dari 8 hari, dia pergi dari seorang biarawan di puncak ekaristi cahaya putih. Dia menjadi klan elang emas, orang suci iblis ke-38. Hanya dalam beberapa hari, identitas dan status Jin Xianer benar-benar berbeda. Dan, hal yang paling penting adalah, Jin Xianer dan orang suci iblis biasa berbeda. Seperti yang diketahui semua orang, ras monster diwarisi seluruhnya oleh darah. Bagi Yaosu, tidak ada yang lebih penting daripada darah. Garis keturunan Jin Xianer terlalu buruk. Tahun itu, awal dunia. Elang berkepala 9 yang kacau, setelah melintasi dunia tak terkalahkan. Bahkan Zulong, Zufeng, dan Zukilin hanyalah adik laki-laki yang mengizinkannya untuk menindas. Hanya saja elang berkepala 9 yang kacau itu terlalu kuat. Gaya aktingnya, terlalu tidak bermoral. Dapat dikatakan bahwa mereka yang mengikuti saya makmur, dan mereka yang menentang saya binasa. Bahkan Dawa Surgawi dan Dewa Ibu Pertiwi, dia tidak terlalu memperhatikannya. Kakinya meretakkan tanah dan mengoyak langit, itu hanya masalah kecil baginya. Klan naga terkuat di generasi awal hanyalah makanan favoritnya. Yang disebut, ada lebih banyak bantuan di jalan, tetapi tak berdaya di jalan yang salah. Diintimidasi oleh elang berkepala 9 yang kacau ini. Jalan surga menyatukan ibu dewa bumi dan 3 leluhur kuno. Pada akhirnya, elang berkepala 9 yang kacau itu akan benar-benar dipenggal. Dan ini belum berakhir. Di bawah tangan surga dan bumi ibu dewa. Dengan bantuan 3 leluhur kuno, kekuatan langit dan bumi dipadatkan, dan disegel secara permanen. Sejak itu, elang berkepala 9 yang kacau hanya ada dalam legenda. Tapi, jangan mengira elang berkepala 9 yang kacau itu sudah mati. Bahkan dewa suci biasa masih bisa abadi. Bagaimana elang berkepala 9 yang kacau balau yang begitu kuat dan durhaka bisa mati dengan mudah? Namun, lawannya terlalu kuat. Dengan upaya bersama dari 5 orang bijak, tanda kehidupan dari elang berkepala 9 yang kacau itu ditekan di bawah gunung 5 elemen. Dan gunung 5 elemen itu adalah kesatuan Dawa Surgawi, Dewa Ibu Bumi, dan 3 leluhur yang sunyi kuno. Mendengar ini, saya yakin banyak orang akan menebak. Bukankah ini yang disebut gunung 5 elemen terbalik?
Bukankah alam 5 elemen terbalik saat ini dibangun di akar gunung 5 elemen yang terbalik? Tepatnya, gunung 5 elemen yang menekan elang berkepala 9 yang kacau adalah gunung 5 elemen yang terbalik di bawah alam 5 elemen. Gunung 5 elemen ini dibuat oleh para dewa, dewa ibu bumi, dan 3 leluhur kuno. Penggunaan sebenarnya adalah untuk menekan elang berkepala 9 yang kacau balau. Hanya, dengan surga kuno yang sunyi hancur. Saat benua kuno yang tandus hancur menjadi langit dan bintang. Gunung 5 elemen juga kehilangan fondasinya. Ini telah menjadi gunung aneh yang mengambang di langit berbintang. Roh sejati ukiran berkepala 9 yang kacau yang ditekan di bawah gunung 5 elemen telah melarikan diri. Tidak ada yang tahu di mana mereka sekarang dan apa yang mereka lakukan. Dia bisa siapa saja, mungkin juga tidak ada yang. Itu juga dapat disegel di gunung 5 elemen. Tidak keluar dari masalah. Namun, bisa dibayangkan, setelah elang berkepala 9 yang kacau itu lahir. Kemudian, dia harus mengalami cuaca buruk. Bagaimanapun juga, dunia ini, semua makhluk di bawah dunia, berhutang sebab dan akibat yang besar kepadanya. Belum lagi, bagaimana Jin Xianer berhasil memadatkan peperangan yang kacau di sini dan mencapai jalan agung Tuhan. Sisi lain, setelah Zhu Hengyu meninggalkan Kastil Bayu, dia bergegas ke Jintai Real Estate. Hingga kini, Li Yun telah mempekerjakan kembali para pengrajin Chuanshan yang memiliki keluarga terlibat. Sejauh ini, jumlah pengrajin elit di Real Estate Jintai masih lebih dari 870.000. Para pengrajin ini, karena berbagai keprihatinan, tidak bisa pergi ke medan perang yang runtuh. Awalnya, Zhu Hengyu sama sekali tidak peduli tentang mereka. Namun kini, 3.000 sekolah Jinggong telah berdiri. Kegunaannya secara alami ada lebih dari 870.000 pengrajin elit. Mengi terdengar seperti banyak. Namun, jika mereka dialokasikan secara merata ke 3.000 sekolah penyerang, akan ada kurang dari 300 orang di setiap sekolah. Untuk mengetahui, ada 3.000 sekolah Jinggong dengan lebih dari 10.000 siswa. Tim mentor yang terdiri dari 300 orang hampir tidak cukup. Tindak lanjutnya pasti banyak orang yang akan direkrut. Pada akhirnya, jumlah keseluruhan tim mentor akan melebihi 1 juta. Zhu Hengyu tidak akan terlalu banyak ikut campur dalam hal-hal tertentu. Bagaimanapun, Zhu Hengyu memiliki terlalu banyak hal. Dia tidak bisa menyisihkan waktu untuk memimpin urusan Akademi Jinggong. Hal-hal ini hanya bisa diserahkan kepada Li Yun. Tapi untungnya, Li Yun luar biasa baik dalam karakter maupun kemampuannya. Zhu Hengyu dapat yakin bahwa pekerjaan seperti itu dipercayakan kepadanya. Bakat dan kemampuan Li Yun sepenuhnya memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Adapun Jintai Real Estate, secara real time, Jintai Real Estate tidak ada hubungannya. Menjaga 360 real estate biasanya memperhatikan pemeliharaan. Sewa untuk 100 tahun berikutnya akan dibayar lama. Tentu saja, Li Yun memiliki idenya sendiri untuk Jintai Real Estate. Menurut ide Li Yun, Jintai Real Estate dapat membeli beberapa properti bobrok. Setelah merobohkan gedung-gedung bobrok ini, bangun kembali. Kembangkan bangunan rendah dan bobrok menjadi bangunan tinggi, megah dan megah. Dengan cara ini, Anda dapat dengan mudah mendapatkan beberapa kali lipat, bahkan 10 kali lipat, puluhan kali lipat keuntungan. Tentu saja, tujuan Li Yun bukan hanya untuk menghasilkan uang. Sambil menghasilkan uang, siswa Akademi Jinggong juga mendapat kesempatan magang. Pada saat yang sama, keuntungan yang diperoleh Jintai Real Estate dapat melengkapi Akademi Jinggong. Akademi Jinggong tidak memungut biaya apapun. Tidak hanya tidak memungut biaya apapun, tetapi selama berhasil lulus dari Akademi Jinggong, Akademi akan bertanggung jawab untuk mengatur pekerjaan. Tidak hanya itu, selama prestasi akademiknya cukup baik, Anda bisa mendapat beasiswa yang tinggi. Dalam sebuah kata, selama anak tersebut dikirim ke Akademi Jinggong, orang tua anak tidak perlu khawatir tentang apapun. Makanan, pakaian dan tempat tinggal semuanya disediakan oleh Akademi Jinggong. Selain itu, orang tua anak akan menerima serangkaian bonus pengasuhan berdasarkan kinerja anak. Semakin baik prestasi akademik anak, semakin tinggi pula bonus pengasuhan orang tua. Kombinasi beasiswa dan bonus budidaya pasti dapat memonopoli sebagian besar elit generasi baru kelompok etnis Chuanshan. Tapi, seluruh Akademi Jinggong hanya memiliki pengeluaran, tapi tidak ada pemasukan. Jelas, dalam pandangan Li Yun, ini tidak sehat dan tidak masuk akal. Terlebih, elit pengrajin tidak terkurung di dalam kelas, dan mereka bisa meraih prestasinya dengan belajar sendiri. Pengrajin elit sejati harus dibina sedikit demi sedikit dalam pekerjaan yang sebenarnya. Bekerja di balik pintu tertutup ditakdirkan untuk menjadi tidak bisa dicapai. Dalam rencana Li Yun, dia ingin mengembangkan Jintai Real Estate menjadi Jintai Group. Ada beberapa tim konstruksi di bawah yurisdiksinya, yang ditempatkan di kota-kota besar untuk terlibat dalam bisnis real estate. Itu orang lain, mungkin tidak bisa begitu tidak bermoral. Tetapi pada saat ini, Zhu Hengyu tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Pertama-tama, tubuh Dharma Elang Emas Zhu Hengyu telah berhasil diproklamasikan dan menjadi Santo Iblis ke-37 dari klan Elang Emas. Kedua, di belakang Jintai, ada Jin Yu dan Jin Lan, dua orang suci iblis.
Sekali lagi, di samping Jin Tai, ada Jin Xianer. Jika tidak mengherankan, dia harus menjadi orang suci iblis ke-38 dari klan Elang Emas. Di bawah naungan 4 orang suci iblis agung dari suku Elang Emas. Selama Jin Tai Real Estate mematuhi hukum dan peraturan di masing-masing kota, hal itu benar-benar bisa menjadi tidak bermoral dan merajalela. Selama tuan kota besar tidak bodoh, mereka tidak akan secara aktif memprovokasi keempat bangsawan. Padahal, apalagi 4, siapapun tidak bisa membelinya sama sekali. Meskipun Zhu Hengyu tidak tertarik dengan ambisi Li Yun, dia tidak akan menghentikannya, apalagi menghilangkan semangatnya. Perhatian Zhu Hengyu adalah apakah Akademi Sanqian Jinggong dapat memberinya sejumlah besar pengrajin elit. Zhu Hengyu tidak peduli tentang yang lainnya. Perlu disebutkan bahwa, meskipun siswa Akademi Jinggong ditugaskan setelah lulus, namun, sangat sulit untuk berhasil lulus dari Akademi Seiko. Jangan mengira selama kamu masuk Akademi Jinggong, semuanya akan baik-baik saja. Kriteria kelulusan Akademi Jinggong adalah menjadi pengrajin elit. Jika Anda tidak memenuhi standar ini, jangan pernah berpikir tentang kelulusan. Bahkan jika Anda sudah tua, Anda hanya akan mendapatkan ijazah. Tidak ada alokasi paket. Setelah mengetahui rencana Li Yun, Zhu Hengyu memberikan semua kekuatan untuk Li Yun. Dia bisa mengembangkan apapun yang dia mau. Minta uang untuk uang, minta orang untuk orang. Tapi premisnya adalah dia harus menjalankan Akademi Jinggong dengan baik. Latih sejumlah besar pengrajin elit. Berdasarkan hasil kerja Li Yun, Zhu Hengyu merumuskan serangkaian penghargaan dan hukuman. Kali ini, rewardnya bukan lagi 5 elemen uang, melainkan berbagai resource training langka. Bisa dibilang, selama Li Yun bisa mengelola Jin Tai Real Estate dan Jinggong Academy. Kemudian, sambil memiliki kekuasaan dan status, kekuatan pribadinya juga akan meningkat pesat. Tentu saja, meski Zhu Hengyu tidak mempedulikan Jin Tai Real Estate, bukan berarti ia bersedia untuk diajak bermain. Oleh karena itu, integritas Li Yun haruslah sangat baik. Selama dia down to earth dan down to earth to work, maka pahala Zhu Hengyu untuknya pasti tidak akan berkurang. Tidak hanya ada banyak, tapi ada begitu banyak sehingga Li Yun tidak bisa mempercayainya. Tetapi jika Li Yun menggelapkan dan menerima suap, mengisi sakunya, dan menggunakan alat umum untuk keperluan pribadi, Li Yun sendiri tahu persis apa yang menunggunya. Zhu Hengyu sangat lega menyerahkan Jin Tai Real Estate dan Akademi Jinggong kepada Li Yun. Dia memiliki kemampuan itu dan ketekunan itu. Setelah mengatur segalanya untuk pihak Li Yun, selanjutnya, Zhu Hengyu bergegas ke medan perang kehancuran tingkat 2, memasuki kota kuno api penyucian. Setelah beberapa hari, Zhu Hengyu memeriksa situasi 72 kota api penyucian secara umum. Awalnya, Zhu Hengyu sedikit khawatir. Khawatir lebih dari 3 juta pengrajin Chuanshan akan menjadi berantakan. Namun nyatanya, kekhawatiran Zhu Hengyu sama sekali tidak perlu. 3,6 juta pengrajin Chuanshan dibagi menjadi 72 tim pertambangan, masing-masing dengan 50.000 orang. Masing-masing dari 72 kota api penyucian memiliki brigade pertambangan yang ditempatkan. Orang Chuanshan memiliki temperamen yang sangat lembut dan temperamen yang sangat baik. Mereka tidak hanya pekerja keras, tetapi juga kerja tim yang sangat baik. Setiap orang memiliki semangat tim. Setiap orang akan menemukan tempatnya di tim dengan lancar. 3,6 juta pengrajin elit dari suku Chuanshan menetap di 72 kota api penyucian. Pergilah ke tambang biji di siang hari. Sore hari kembali ke kota untuk istirahat. Hanya pada hari libur, mereka akan dikirim ke kota kuno api penyucian untuk beristirahat dan rekreasi melalui Altar of Chaos. Setelah beberapa tahun, 72 kota api penyucian telah sepenuhnya mengubah penampilan mereka. 3,6 juta pengrajin Chuanshan telah meratakan kota aslinya. Dan di lokasi aslinya, kota api penyucian dibangun kembali. Untuk pengrajin elit ini, terlalu sederhana untuk membangun beberapa bangunan untuk tempat tinggal. Ini lebih sederhana daripada membangun balok untuk anak-anak. Lagi pula, orang Chuanshan tidak suka tinggal di pusat kota yang padat penduduk, tapi suka tinggal di kota kecil. Karena itu, meskipun Zhu Hengyu mengalokasikan real estate untuk mereka di kota kuno api penyucian, mereka lebih suka tinggal di kota kecil. Jangan takut jika Anda tidak memiliki real estate, buat saja sendiri. Untuk pengrajin suku Chuanshan, tinggal di rumah yang dibangun sendiri adalah hal yang paling nyaman. Ada pepatah umum di antara orang Chuanshan, sarang emas dan sarang perak, lebih baik membangun rumah anjing sendiri. Menghadapi pilihan pengrajin Chuanshan, Zhu Hengyu tidak peduli. Bagaimanapun, tidak ada yang lain di dunia bawah tanah. Area dunia bawah tanah berkali-kali lebih besar dari permukaan dunia. Dunia permukaan hanyalah sebuah pesawat. Tapi dunia bawah tanah berlapis. 72 kota api penyucian dibangun di atas 72 bidang. 72 bidang ini, luas tiap bidang tidak jauh lebih kecil dari bidang tanah. Sesungguhnya, 72 kota api penyucian juga bisa disebut kota api penyucian 72 lantai. Di luar setiap kota api penyucian, ada dunia bawah tanah yang luas. Sampai sekarang, meskipun ada 50.000 pengrajin Chuanshan di setiap tingkat kota api penyucian, jika Anda menghitungnya secara rata-rata,
Rata-rata, setiap pengrajin Chuanshan dapat mengalokasikan 96 juta kilometer persegi tanah. Oleh karena itu, setiap pengrajin elit suku Chuanshan membangun kastil besar. Setiap kastil mencakup area seluas puluhan ribu meter persegi. Ada taman, kolam renang, halaman rumput. Pada dasarnya, Anda memiliki semua yang dapat Anda pikirkan. Kota asli Purgatory tidak bisa menampung begitu banyak bangunan. Tapi itu tidak masalah. Pengrajin Chuanshan, dengan kota asli sebagai intinya. Saya ingin menggali sekitar sebuah aula gua besar yang terhubung diperluas. Di dunia bawah tanah ini, pengrajin Chuanshan yang pandai membuat lubang bisa benar-benar melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka memiliki hati dan kemampuan ini. Lebih banyak ketekunan dan semangat seperti ini. Hanya beberapa tahun belum datang. Ketika Zhu Hengyu tiba di kota api penyucian lagi. Zhu Hengyu hampir tidak bisa mengenali semua yang ada di sana. 72 kota bawah tanah telah dibangun secara diam-diam. Selama seluruh proses ini, Zhu Hengyu tidak mengeluarkan sepeser pun. Tidak hanya tidak ada biaya. Bahkan pengrajin dari kelompok etnis Chuanshan harus mengeluarkan uang untuk membeli tanah dari Zhu Hengyu untuk membangun kastil mereka. Apalagi bahan yang digunakan untuk membangun kastil juga perlu dibeli dengan uang. Segala sesuatu di dunia bawah tanah adalah milik Zhu Hengyu. Bahkan biji yang digali oleh pengrajin Chuanshan tidak terkecuali. Tentu saja, tidak perlu khawatir mereka tidak punya uang untuk membeli. Meskipun biji yang digali bukan milik mereka, tenaga kerja yang mereka bayarkan didistribusikan sesuai dengan pekerjaan mereka dan mereka dibayar banyak. Para pengrajin Chuanshan punya cukup uang untuk membeli tanah dan bahan bangunan. Bangun kastilmu sendiri. Dan yang paling penting, mereka bahkan mengeluarkan uang untuk membeli tanah dan bahan bangunan. Tetapi semua ini, mereka hanya memiliki hak untuk menggunakan, dan Zhu Hengyu masih memilikinya. Tentu saja, selama mereka tidak memberontak, Zhu Hengyu tidak akan merebut kembali tanah itu. Semua seutuhnya, Zhu Hengyu tidak menghabiskan 1 sen pun. Mereka memiliki 72 kota bawah tanah. Tidak hanya itu tidak memerlukan biaya. Bahkan sebagian besar uang yang dibagikan kembali ke kantong Zhu Hengyu. Apalagi semua pengrajin Chuanshan tidak senang satu persatu. Dalam membalikan alam 5 elemen itu dapat digambarkan sebagai 1 inci emas. Mereka tidak punya banyak uang, dan mereka tidak mampu membeli tanah seluas itu. Dalam membalikan alam 5 elemen, hanya yang kuat dan kuat yang bisa hidup di kastil. Dan di dunia bawah tanah, di 72 kota api penyucian. 3,6 juta penambang elit dari suku Chuanshan, tetapi masing-masing memiliki kastil. Hanya mereka yang pernah mengalami perasaan dan rasa itu yang akan tahu betapa kerennya itu. Di dunia bawah tanah, setelah putaran 72 kota api penyucian, Zhu Hengyu menemukan bahwa dia tidak perlu melakukan apapun sama sekali. Karakter sederhana dan persatuan orang-orang Chuanshan sama sekali tidak membutuhkan manajemen. Mereka berangkat kerja tepat waktu setiap hari. Di tempat kerja, setiap orang rajin dan teliti. Setelah bekerja, mereka pulang berpasangan dan bertiga. Setelah pulang, mereka juga akan rajin mendekorasi rumah dan kastilnya. Bekerja 5 hari seminggu, 2 hari tersisa akan bergegas ke kota api penyucian kuno. Di kota kuno api penyucian, mereka dapat menggunakan gaji yang mereka peroleh sebagai ganti sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Dan semua jenis makanan, pakaian, dan berbagai peralatan yang disukai orang Chuanshan. Bagi pengrajin elit suku Chuanshan, inilah surga mereka. Makan enak setiap hari, berpakaian hangat, tinggal di kastil kekaisaran, dan dapatkan banyak uang. Berbagai sumber daya budidaya yang berharga bahkan lebih terbuka untuk disuplai. Terutama sumber dari kelima elemen tersebut, lebih banyak lagi. Selama mereka punya uang, mereka bisa membeli dan berlatih secara terbuka. Hanya dalam beberapa tahun, kekuatan 3,6 juta penambang elit semuanya telah mencapai level yang lebih tinggi. Di dunia bawah tanah ini, semua jenis sumber daya logam terlalu kaya. Apalagi selama ada uang, mereka bisa langsung membeli ingot logam yang dilebur di tungku api penyucian. Yaosu memiliki permintaan logam yang besar. Suku Chuanshan membutuhkan banyak logam untuk memperkuat sisik mereka. Para biksu dari suku Chuanshan memiliki 365 skala armor. Setiap bagian skala membutuhkan banyak logam untuk diperkuat. Serap gas adamantin dalam logam untuk memperkuat